Memperingati ulang tahun ke-76 TNI Angkatan Udara dengan bangga mempersembahkan Kasau Awards 2022. Kasau Awards 2022 adalah sebuah ajang apresiasi dari TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional yang telah menunjukkan kinerjanya membangun citra positif TNI Angkatan Udara di masyarakat. Kasau Awards 2022 merupakan penyelenggaraan yang keempat, diselenggarakan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2022. Diikuti 111 jurnalis media cetak, online dan televisi dari Sabang sampai Merauke dengan karya sebanyak 265 produk jurnalistik. Tema yang diangkat tahun ini adalah mewujudkan TNI Angkatan Udara menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan. Kasau Awards 2022 melombakan 4 kategori, yaitu artikel isu strategis media cetak dan online, artikel isu humanis media cetak dan online, berita media televisi, dan foto jurnalistik untuk jurnalis dan masyarakat. Penilaian dilakukan oleh para juri berkompeten dan independen yang diketuai oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Dadang Rahmat Hidayat MSI, dan beranggotakan 6 orang, yaitu ADP Marbun, Editor Senior LKBN Antara, Dr. Gun-Gun Herianto MSI, Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Agung Supriyo SIP MIP, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Henry Bangun SS MIKOM dari Dewan Pers, Insinyur Maha Eka Swasta, Editor Foto Jurnalistik Senior LKBN Antara, dan Roni Sontani ST, Wartawan Senior Majalah Angkasa. Terima kasih kepada para jurnalis yang sudah mengirimkan karya jurnalistik. Teruslah berkarya untuk mendorong terwujudnya TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Langsung saja ya Mbak Friska, nampaknya juga para nominator sudah tidak sabar untuk kategori artikel isu strategis media cetak dan online adalah Rangga Baswara Sawitja dari airspacereview.com. Pada pemenang silakan untuk maju ke atas Ada Mas panggung. Rangga Baswara Sawitja, kami persilakan untuk menuju ke stage atau podium. Berikutnya kita akan bacakan juga Iya. untuk kategori artikel humanis, media cetak dan online. Pemenangnya adalah Kurnia Yunita Rahayu dari Harian Kompas. Kepada Mbak Kurnia Yunita Rahayu, silakan untuk maju ke atas panggung dan menerima penghargaan. Luar biasa sekali nih Mbak ini ya. Dan untuk kategori berita media televisi adalah Televisi Republik Indonesia. Berkenan untuk Direktur Program LBP TVRI, Bapak Irianto, untuk menuju ke podium. Dengan judul karya TNI AU Menjaga Wibawa dan Kedaulatan Udara Nusantara. Kami silakan Bapak Irianto Silakan, Bapak. masih posisi di sebelah Mbak Kurnia. Selamat sekali. Berikutnya untuk kategori foto jurnalistik. Juaranya adalah Muhammad Taufan Rengganis dari fotografer Media Tempo. Silakan Mas Rangga untuk juga bergabung ke atas panggung. Dengan judul mewujudkan TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Kelima, foto netizen adalah Ahmad Haridi dari Wonosobo, Jateng. Dan kali ini diwakilkan oleh Saudara Muhyiddin Ucup. Dengan judul foto Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara melintas di atas Keraton Yogyakarta.
semua, dan tentunya film ini telah membangun citra positif TNI Angkatan Udara di masyarakat. Boleh dong kita panggil. Saya atas nama TNI Angkatan Udara menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan media, rekan-rekan komunikasi baik dari pemerintahan maupun dari media cetak, online dan lain sebagainya, serta seluruh pemerhati kedirgantaraan dan TNI Angkatan Udara. Dan ini adalah salah satu wujud apresiasi kami, karena kami sadar bahwa peran dari media itu sangatlah besar untuk perkembangan Angkatan Udara, khususnya TNI Angkatan Udara. Itu saja. Terima kasih Bapak, dan mohon izin untuk memberikan sambutan di acara Kasal Awards 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Pangkop Utnas dan Kodiklat AU, yang saya hormati Kapuspen TNI atau mewakili, Kadif Humas Polri atau mewakili, serta para pejabat TNI, AU, dan TNI Polri yang hadir. Dan yang saya hormati Kadispen AU selaku leading sektor pelaksana acara Kasau Awards tahun 2022. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat MSI, selaku Ketua Dewan Juri, serta seluruh tim Dewan Juri Kasau Awards. Yang saya hormati para pimpinan media televisi nasional, serta para pimpinan redaksi media cetak, media elektronik, dan media online tanah air yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami dan juga turut meliput kegiatan Kasau Awards ini. Dan saya hormati Bapak Ketua KPI, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Yang saya hormati para pejabat TNI AU dan para undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Kasau Awards tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, seiring upaya pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuannya, TNI Angkatan Udara menyadari bahwa peran tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri. TNI Angkatan Udara juga membutuhkan kontribusi aktif serta peran serta dari berbagai elemen bangsa. Perwujudan hal tersebut salah satunya melalui pelibatan peran media nasional yang turut membangun citra Angkatan Udara sekaligus memberikan masukan dan kritik yang membangun demi terwujudnya TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Hal itulah yang menjadi latar belakang kegiatan Kasau Awards ini, yaitu sebagai ajang penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada jurnalis nasional yang telah berkiprah dan berpartisipasi aktif dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara di masyarakat nasional dan juga komunitas global. Citra positif yang ditampilkan para jurnalis telah diwujudkan dengan publikasi kinerja TNI Angkatan Udara dalam berbagai karya jurnalistik, baik melalui tulisan dan foto di media cetak serta online, hingga berita di media televisi. Pada tahun 2022 ini, Kasau Awards telah memasuki ajang yang keempat kalinya, dengan diikuti oleh 111 jurnalis dari Sabang sampai Merauke, serta menghasilkan sebanyak 265 karya jurnalistik. Adapun pelaksanaan lomba ini telah dimulai sejak bulan Januari hingga Mei tahun ini, dengan mengambil tema mewujudkan TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi atas peningkatan partisipasi yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berbagai tulisan dalam bentuk artikel isu strategis maupun isu humanis yang dikirimkan merupakan tulisan-tulisan yang sangat menarik, sangat menyentuh, dan juga menjadi sumbangsi pemikiran berharga untuk kemajuan TNI Angkatan Udara. Di samping itu, berbagai berita media televisi serta foto jurnalistik yang dihasilkan adalah bentuk kepedulian dan peran serta media dalam meningkatkan citra positif TNI Angkatan Udara. Saya yakin dan optimis
karya para jurnalis dan rekan media sekalian akan menjadi sumbangsi berharga, sekaligus sebagai bentuk peran serta Bapak dan Ibu sekalian dalam menjaga kedaulatan Indonesia yang kita cintai bersama. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, mengambil kesempatan yang baik ini, saya ingin juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada produser, sutradara, dan para aktor, aktris, serta segenap kru dan pendukung film Kadet 1947 atas karya film perdana yang terinspirasi dari kisah nyata tentang perjuangan para pendahulu TNI Angkatan Udara. Selanjutnya kepada seluruh pemenang Kasau Awards tahun 2022, saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas karya-karya kedirgantaraan yang ditampilkan. Selaku pimpinan TNI Angkatan Udara, saya bangga atas antusias para peserta. Saya yakin bahwa karya para peserta adalah karya terbaik yang disiapkan dengan tidak mudah. Lebih dari itu, saya dengan bangga menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian akhirnya turut merasakan apa yang kami rasakan sebagai prajurit Dirgantara. Bahwa ada sesuatu yang spesial dan unik dari kedirgantaraan. Ada nilai edukasi hingga artistik menawan yang menanti untuk dieksplorasi, yang dapat disajikan dalam berbagai macam karya. Tentu saja, saya yakin Bapak dan Ibu juga memahami bahwa berkarya dalam domain Dirgantara memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, marilah kita mencintai, mengeksplorasi, dan menjaga Dirgantara Indonesia dimulai dari mencintai karya-karya tentang TNI Angkatan Udara seperti yang dapat kita saksikan bersama hari ini. Para pimpinan media, jurnalis, penulis, seniman, produser, sutradara, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk terus meramaikan luasnya Dirgantara Indonesia melalui kepedulian dan juga keinginan untuk memajukan pembangunan Angkatan Udara Nasional yang kukuh dan disegani. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, segenap Dewan Juri, dan para panitia dan serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasau Awards ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak David Milu Alor yang telah menciptakan lagu Penjaga Langit Indonesia. Tepuk tangan mohon sekalian. Lagunya sangat energik dan sangat tepat untuk menjadi penambah semangat para prajurit TNI Angkatan Udara. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya mengambil kesempatan karena ini saya sangat bersyukur dapat berkumpul dengan rekan-rekan media dan rekan-rekan di bidang komunikasi, baik dari pemerintahan maupun dari media nasional. Seperti telah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah bentuk apresiasi kami dan ucapan terima kasih atas perhatiannya kepada dunia Dirgantara Indonesia, khususnya kepada TNI Angkatan Udara. Memang akhir-akhir ini, belakangan ini sering muncul berita-berita khususnya tentang perkembangan alutsista yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Memang saya selaku end user atau TNI Angkatan Udara selaku Bin Kuat, kalau kita ketahui bersama Kemhan adalah Bank Kuat, itu bagian yang beli-beli. Mabes TNI Gun Kuat yang memerintahkan untuk digunakan di mana saja, bagaimana operasinya, dan TNI Angkatan Udara adalah Bin Kuat, pembinaan. Jadi saya yang menyiapkan agar pesawat, kru, dan pendukung semua siap untuk digunakan. Saya memang tidak terlalu banyak berbicara karena memang masih pada tataran domain di Kemhan. Akan tetapi bukan berarti kami berdiam diri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya dibantu oleh seluruh staf dari baik tingkat Mabes, tingkat Kotama, hingga satuan terkecil yakni Skadron Udara, bersiap dan menyiapkan diri. Tentunya semuanya kita mengikuti arahan dari kebijakan pimpinan atau kebijakan yang di atas. Seperti apa sebetulnya Angkatan Udara ini akan kita bangun? Pertama, memang selalu kita akan melihat Lingstra.
Lingstra itu mudahnya mungkin kalau kita lihat yang sedang berkembang di sini adalah tetap hotspotnya ada di Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Bagaimana kita membayangkan apa yang akan terjadi di sana? Dari situlah kita harus menarik seperti apa kita menyiapkan, mengantisipasinya. Lalu juga ada bahwa kita ke depan akan memiliki ibu kota negara. Bagaimana TNI Angkatan Udara harus siap melindungi ibu kota negara? Seperti apa dan alutsista apa yang kita butuhkan? Ke depan memang ada Renstra dan ada dinamika oleh Bapak Menteri Pertahanan di dalam pemilihan-pemilihan alutsista yang tepat. Tentunya tepat disesuaikan dengan ancaman, Lingstra, dan kemampuan anggaran pemerintah. Seperti pesawat peringatan dini, atau juga pesawat-pesawat command control, pesawat tempur yang sudah akhir ini sering dibicarakan. Ya, saya sebutkan di sini Rafale dan F-15EX, atau yang nanti ke depan kita bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C-130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain, UAV, dan lain-lain sebagainya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa kami betul-betul mempelajari, menyiapkan dengan hati-hati, Bapak-Bapak sekalian, dengan hati-hati dan cermat. Karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam waktu 3-5 tahun, sampai 40 tahun. Tentunya ini harus membutuhkan perencanaan yang cermat dari generasi ke generasi dan dilanjutkan. Oleh karena itu kita sejak awal betul-betul dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang ada, saya bersama rekan-rekan di Mabes dan juga kita sangat membutuhkan masukan-masukan dari para pencinta kedirgantaran. Sekarang sudah dapat mudah mendapatkan data-data dari sumber-sumber terbuka. Kita bisa lihat tetangga seperti apa, dan saya memohon kepada rekan-rekan yang pencinta kedirgantaran juga dapat mengedukasi sekelilingnya bahwa seperti apa sih sebetulnya. Memang kadang-kadang ya orang awam mengatakan kenapa mesti itu, kenapa mesti ini begitu, dan lain sebagainya. Kenapa membuat beli saja murah langsung jadi? Dan ini tentunya ada alasan-alasan di balik itu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita merencanakan dan membangun kekuatan TNI Angkatan Udara dengan cermat dan hati-hati. Dan sekali lagi saya juga terus membuka pintu untuk saran dan masukan dari seluruh rekan-rekan yang ada. Kenapa memang tagline TNI Angkatan Udara disegani di kawasan? Tentunya kawasan itu berarti negara tetangga. Memang tidak ada yang ingin berperang, tetapi kita juga harus siap. Tolok ukur apa bahwa kita tuh siap? Sekarang dengan adanya keterbukaan, semua bisa melihat besaran anggaran kita, mereka bisa melihat kesiapan pesawat kita, tetapi bukan terus kita tidak punya cara untuk bisa membangun. Kerjasama internasional itu adalah salah satu upaya kami di dalam membangun Angkatan Udara. Disitulah juga terlihat tolok ukur bagaimana Angkatan Udara itu sudah dibangun atau sedang dibangun. Pengiriman rekan-rekan untuk melaksanakan pendidikan di semua lini, baik dari tingkat taktis hingga strategis maupun akademis, sampai pada tingkatan
yang tinggi seperti doktoral dan sebagainya. Dan juga kita menyiapkan Angkatan Udara ini untuk mampu beroperasi atau melaksanakan operasi atau melaksanakan latihan bersama negara tetangga. Mampu dalam arti kita punya prosedur yang standar, kita melaksanakan taktik yang sama dengan mereka, dan kita mampu untuk melaksanakan operasi bersama. Dan saya tidak lagi mengirim adik-adik saya ke latihan bersama dengan negara lain untuk belajar, tidak. Tapi untuk memperdalam. Belajar adalah tanggung jawab kita di dalam negeri. Tetapi memperdalam adalah kesempatan pada saat mereka keluar negeri atau melaksanakan latihan-latihan bersama negara tetangga. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sekilas bagaimana TNI Angkatan Udara sekarang dan ke depan. Dan tentunya saya juga kan tidak selamanya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, saya juga menyiapkan generasi penerus. Dan ya istilahnya sebetulnya membangun Angkatan Udara itu gampang-gampang susah. Gampangnya sedikit, susahnya banyak. Karena gampangnya kita bisa melihat benchmark itu di mana-mana. Kita mau lihat negara adidaya, bisa kita lihat seperti apa mereka membangun. Negara tetangga kita bisa lihat. Tapi sulitnya banyak sekali, dalam arti kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, dan itu merupakan tantangan bagi kami insan TNI Angkatan Udara untuk membangun TNI Angkatan Udara. Sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga ke depan acara ini tetap berlanjut dan mohon partisipasi dari seluruh rekan-rekan pencinta kedirgantaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.